Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Abdurrahman Nova dari Prodi Manajemen Usaha Pariwisata akan menjelaskan tren pariwisata masa kini. Yang pertama itu ada digitalisasi layanan perjalanan. Pengertian dari digitalisasi layanan perjalanan adalah merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah akses ke layanan terkait perjalanan dan pariwisata. Hal ini mencakup pemesanan tiket, manajemen hotel, panduan wisata, dan layanan pelanggan yang dilakukan secara online. Latar belakang. Digitalisasi perjalanan wisata berakar dari perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara konsumen merencanakan dan menjalani perjalanan. Sebelumnya, perencanaan perjalanan memerlukan waktu dan usaha yang signifikan, termasuk mengunjungi agen perjalanan fisik dan mencari informasi dari berbagai sumber. Perkembangan dari digitalisasi saat ini, sistem manajemen perjalanan yang terintegrasi dengan IoT atau disebut dengan Internet of Things memungkinkan pelacakan real-time terhadap bagasi dan pengelolaan fasilitas hotel yang lebih efisien. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile dan platform digital untuk pemesanan, pembayaran, dan layanan pelanggan terus berkembang memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih besar bagi wisatawan. Dampak positif dan negatif dari digitalisasi layanan perjalanan. Dampak positifnya itu yang pertama ada efisiensi operasional. Teknologi digital membantu usaha perjalanan mengotomatiskan berbagai proses seperti pemesanan, membantu reservasi, dan layanan pelanggan yang mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada akses pasar yang lebih luas. Melalui platform online, usaha perjalanan dapat menjangkau pasar global, memperluas basis pelanggan, dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga ada peningkatan keamanan. Penggunaan teknologi seperti pembayaran elektronik dan identifikasi digital membantu meningkatkan keamanan transaksi dan mengurangi resiko penipuan. Yang keempat ada inovasi produk dan layanan. Digitalisasi mendorong pengembangan produk dan layanan baru, seperti tur virtual dengan VR, pengalaman interaktif dengan AR, dan layanan perjalanan berbasis data yang lebih cerdas. Dampak negatif dari digitalisasi yang pertama ada persaingan yang ketat. Digitalisasi memperkecil hambatan masuk ke pasar sehingga meningkatkan persaingan. Yang kedua ada ketergantungan kepada teknologi. Usaha perjalanan menjadi sangat bergantung kepada teknologi yang menjadi masalah jika terjadi gangguan teknis atau serangan cyber. Yang ketiga ada perubahan dinamika kerja. Automatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia yang berpotensi menyebabkan pengurangan lapangan kerja di sektor tertentu. Yang keempat ada masalah privasi dan keamanan data. Pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan memerlukan perhatian khusus terhadap privasi dan keamanan yang jika tidak ditangani dengan baik dapat merusak reputasi bisnis. Selanjutnya kita masuk ke wisata berkelanjutan. Pengertian dari wisata berkelanjutan adalah pariwisata berkelanjutan merujuk pada praktik pariwisata yang bertanggung jawab, memperhatikan lingkungan, budaya, dan ekonomi lokal. Ini melibatkan upaya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata serta memaksimalkan manfaat bagi komunitas setempat dan pelestarian lingkungan alam. Konsep konsep ini mencakup berbagai aspek mulai dari pengelolaan limbah hingga pemeliharaan keanekaragaman budaya. Latar belakang dari wisata berkelanjutan adalah menekankan pada praktik-praktik yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya, mempromosikan konservasi sumber daya alam, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk penggunaan energi yang terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, pelestarian budaya dan tradisi lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui partisipasi aktif dalam industri pariwisata. Perkembangan saat ini, banyak inisiatif pariwisata berkelanjutan Indonesia berfokus pada pemberdayaan ekonomi komunitas lokal. Program-program seperti homestay dan desa wisata memungkinkan wisatawan tinggal bersama keluarga lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada penduduk setempat. Contohnya itu kita bisa melihat desa wisata Baduy luar, wisata Baduy dalam, dan juga desa wisata Kampung Naga di Tasikmalaya. Dampak wisata berkelanjutan. Yang pertama ada pelestarian alam. Wisata berkelanjutan membantu melindungi ekosistem dan
keanekaragaman hayati, program konservasi seringkali didanai oleh pendapatan dari wisatawan yang berkunjung ke area alami. Kedua, ada pengelolaan sumber daya. Wisatawan berkelanjutan mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi eksploitasi berlebihan, dan mempromosikan praktik-praktik seperti pengelolaan air yang efisien dan daur ulang. Yang ketiga, ada pelestarian budaya. Wisata berkelanjutan mendorong pelestarian warisan budaya dan tradisi lokal. Wisatawan yang tertarik dengan kebudayaan lokal dapat membantu mempertahankan tradisi dan praktik budaya yang mungkin terancam punah. Yang keempat, ada diversifikasi ekonomi. Artinya wisata berkelanjutan dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, termasuk pekerjaan di sektor pariwisata, kerajinan tangan, dan layanan yang terkait. Lalu kita masuk ke perusahaan yang memiliki inovasi unik di dalam perusahaan pariwisata. Di sini ada Airbnb. Airbnb telah berevolusi menjadi industri perjalanan dengan memperkenalkan konsep berbagi rumah atau home sharing yang memungkinkan pemilik rumah untuk menyewakan properti mereka kepada wisatawan. Airbnb adalah perusahaan global yang berkantor pusat di San Francisco yang mengoperasikan pasar online dan layanan perhotelan yang dapat diakses melalui situs web dan aplikasi selulernya. Anggota dapat menggunakan layanan ini untuk mengatur dan menawarkan penginapan, terutama homestay dan pengalaman berwisata. Perusahaan ini tidak memiliki rumah, hotel, atau penginapan dan juga bukan sebagai tuan rumah. Sebagai imbalan, perusahaan Airbnb menerima komisi dari setiap pemesanan. Airbnb didirikan pada Agustus 2008 yang berkantor pusat di San Francisco, California. Perusahaan ini dimiliki dan dioperasikan secara tertutup. Berikut ini adalah inovasi unik yang diterapkan oleh Airbnb. Yang pertama, kita bisa mendapatkan pengalaman lokal. Selain menyediakan akomodasi, Airbnb juga menawarkan pengalaman lokal yang unik yang dipandu oleh penduduk setempat. Wisatawan dapat memesan berbagai kegiatan seperti tur kuliner, kelas memasak, perjalanan petualangan, dan banyak lagi. Di sini ada contoh dari fitur di aplikasi Airbnb. Di icon pop kita bisa memesan. Contohnya ini adalah menginap di Museum Ferrari. Hal yang mungkin tidak kita pernah bayangkan bisa menginap di Museum Ferrari. Tapi Airbnb bisa mewujudkan hal itu. Lalu di kabin, yang kita tahu kabin itu adalah pondok kayu di tengah hutan yang jauh dari padat penduduk. Di sini ada Airbnb. Contohnya di sini ada di Science India, yaitu yang harganya itu Rp417.000 per malam. Lalu kita bisa memilih pemandangan cantik seperti di Tukatmunga di Indonesia, yaitu dengan harga Rp2.125.000 per malam. Lalu jika ingin orang kota merasakan gimana hidup di pedesaan, kita bisa memilih ada fiturnya di pedesaan, yaitu di Cijulang, Indonesia. Per malamnya itu Rp1.300.000. Selanjutnya kita bisa memilih mansion. Ya, kita bisa memilih hidup atau menginap di mansion yang megah. Hal yang sangat susah untuk kaum menengah ke bawah ya. Kita bisa mencobanya dengan harga Rp28.400.000 per malam di Thailand. Lalu ada experience yang baru menginap di dalam gua. Bisa kita rasakan salah satunya di Turki, yaitu dengan harga Rp1.100.000 per malam. Lalu kalau kita ingin menginap dengan view pantai atau kita yang menyukai pantai, kita bisa memilih fitur menghadap pantai. Contohnya ada di Seririt, Bali, Indonesia, dengan harga per malam Rp3.100.000. Lalu ada fitur wow atau tempat menginap yang sangat tidak normal ya, seperti contohnya
menginap di dalam pesawat, kadang ada di Bali. Per malamnya adalah 50 juta 144 ribu. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.